Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video kali ini dan bersama aku Reza. Sebelumnya, aku mau minta maaf ya karena aku udah 3 bulan nggak bikin video dan nggak upload. Hal ini dikarenakan kesibukan yang sangat luar biasa di real life-ku. Tapi tenang aja, mulai sekarang aku akan kembali aktif untuk mengisi channel ini. Dan hari ini, aku akan nge-review salah satu jam dari Phibus, yaitu jam Phibus Nebula. Sebagai informasi, mungkin ada yang belum tahu ya, Phibus ini adalah sebuah micro brand yang berbasis Hongkong. Nah, ketika awal perusahaan ini didirikan dan mulai memproduksi jam-jam mereka itu desainnya agak sedikit niru desain dari jam-jam terkenal, misalnya desain dari jam Rolex. Namun belakangan, Phibus sudah mulai ngedesain sendiri dan memproduksi jam-jam yang dengan desain yang sangat menarik. Dan Phibus ini juga akhir-akhir ini udah menjadi salah satu micro brand yang disukai oleh banyak pencinta jam dan mulai bersaing dengan micro brand lain, misalnya Zelos, Audas, atau juga Boulder. Nah, hari ini seperti yang udah aku sampaikan tadi, aku akan nge-review salah satu jam Phibus, yaitu Phibus Nebula, yang mana mungkin jam ini bisa dibilang jam sport watch atau casual watch. Tapi karena jam ini bisa dipakai di berbagai okasi, formal pun oke, non formal oke, ya kita bilang aja sebagai everyday watch. Oke, langsung aja ya. Nah, jam Phibus Nebula ini memiliki nomor seri PY038. Dan Phibus Nebula ini ada beberapa opsi warna. Sebagai contoh, warna coklat yang aku punya ini, terus ada juga warna lain yaitu warna hijau dan biru. Untuk spesifikasi utamanya, jadi diameter case-nya adalah 40 mm, tebalnya 11 mm, lug width-nya adalah 20 mm, dan jarak lug to lug-nya itu adalah 20 mm. Dan dial yang warna coklat ini dan warna lainnya juga sama, Phibus Nebula, ini memiliki tipe dial sandwich. Apa itu? Jadi, pada dasarnya, dialnya itu memiliki lebih dari satu lapis, yang mana lubang-lubang di indeksnya ini adalah akibat dari perbedaan lapisan. Jadi beda ya dengan jam yang applied index atau printed index yang sering kita temui di jam-jam lain. Nah, di dekat jam 6 itu ada komplikasi date alias tanggal, dan di jam ini tidak menampilkan komplikasi hari. Material case-nya standar ya, itu dari stainless steel dengan finishing dominannya itu adalah brush. Jadi di bezelnya ini brush. Juga di bagian belakangnya juga dominannya brush, tapi di bagian-bagian edge sini, atau bakal terlihat di layar atau enggak, itu polish. Jadi ini salah satu hal yang aku suka dari jam ini. Jadi nggak monoton polish semua atau brush semua. Terus jam ini memiliki crown yang memiliki tipe screw down crown. Jadi mesti diputar dulu bagi yang belum tahu, baru kemudian kita hand winding, atau mau kita tarik sekali bakal ngubah tanggal. Nggak kelihatan ya, aku tarik dulu, aku geser dulu. Nah, tarik sekali itu akan mengubah tanggal di bawah itu, dan tarik sekali lagi, jangan berhenti, hacking, kita bisa atur waktu. Dan screw down crown ini juga membuat jam ini memiliki water resist rate itu di angka 150 meter alias 15 bar. Agak aneh ya sebenarnya. Ini tulisannya ada tulisan merah, mungkin nggak begitu terlihat jelas di layar. Di bawah tulisan automatic itu ada tulisan water resist 150 meter atau 15 bar. Jadi angka 15 bar atau 150 meter ini agak aneh, biasanya antara 10 bar atau 20 bar. Terus kaca depannya itu adalah sapphire kristal dengan anti reflektif undercoating. Di bagian belakangnya itu nggak ada exhibition, jadi ada logo Phibus biasa. Jadi hal ini juga yang membuat jam ini nggak terlalu tebal. Biasanya kalau ada exhibition case bagian belakang itu cenderung lebih tebal. Jam ini memiliki loom yang bisa dibilang sangat bagus, dan loomnya itu adalah 15 layers atau 15 lapis Super Luminova BGW9. Sebagaimana yang terlihat di sini. Ini contoh foto dari loomnya. Terus jam ini
menggunakan movement Miyota 90515, yang mana movement ini memiliki 28.800 bph alias 4 Hz. Jadi sweeping second hand-nya itu lebih mulus kalau kita bandingkan dengan jam-jam yang menggunakan movement 3 Hz. Misalnya yang 3 Hz misalnya adalah Seiko seri 4R, di Seiko 5 Sport itu 4R36 atau 4R35, atau juga di micro band yang menggunakan movement NH35. Terus, kaliber ini memiliki fitur hacking dan hand binding sebagaimana yang udah aku tunjukin tadi, memiliki power reserve 42 jam, serta akurasi di berdasarkan spek dari Miyota itu adalah -10 sampai dengan +30 detik satu hari. Tapi berdasarkan hasil pengukuranku di aplikasi HP terhadap akurasi ini untuk dua posisi ya. Jadi posisi jam 9 di atas seperti ini misalnya mengukurnya, dan posisi dial menghadap ke atas. Jadi mana dua posisi ini posisi yang paling sering kita dialami oleh jam ketika dipakai dan atau disimpan di atas meja ya. Jadi akurasinya itu sangat bagus, yaitu di -1 dan +3 detik satu hari. Jadi bisa dibilang Phoebus sudah sedikit meregulasi paling enggak movement ini. Terus braceletnya ini adalah tipe Jubilee, jadi nyaman ya karena agak sedikit fleksibel dan nggak kerincing-kerincing ketika dipakai. Terus clasp-nya itu adalah tipe 3/4 biasa dengan double push dan tulisan Phoebus. Terus ada 3 micro adjustment. Oke, opini aku setelah memiliki dan memakai jam ini selama lebih dari 3 bulan atau 4 bulan ya, sekitar segitu, aku bisa bilang jam ini sangat oke, karena jam ini salah satu jam yang paling sering aku pakai, dan aku adalah seorang engineer di bidang pengolahan air limbah yang sering kerja lapangan, yaitu di instalasi pengolahan air limbah. Dan ketika aku kerja ngangkat pipa, rakit tangki, kerja pakai obeng dan tang besar dan lain-lain, aku pakai jam ini. Jadi bisa dibilang jam ini beater watch aku di samping jam G-Shock. Jadi ini bukan dress watch-nya aku, jadi ini lebih memang sport field casual watch-nya aku. Dan untuk secara harga, nanti aku bakal bahas secara khusus. Jadi jarang-jarang jam dengan movement Miyota 9015 kaca safir itu seharga di bawah 400 euro. Nanti aku bakal bilang berapa ya. Terus apa yang aku suka dari jam ini juga, desainnya unik. Ini bukan niru atau homage dari jam lain. Jadi permainan warna dialnya itu sangat menarik. Bagian luar tetap gelap, bagian tengahnya agak sedikit terang, coklat ke oren-orenan. Jadi jam ini bisa terlihat dull alias misalnya gini, kan terlihat dull nih. Dull tuh kayak apa ya? Kayak merem, kayak mendem gitu warnanya. Tapi bisa juga kalau kena cahaya langsung bagus. Terus juga quality controlnya bisa dibilang sangat bagus. Tadi udah kelihatan ya akurasinya, dan nggak ada misalignment di indeksnya. Yang mana misalignment ini merupakan salah satu isu utama yang sering kita temui di jam sekelas Seiko. Sampai ada joke katanya kalau nggak misalignment itu bukan Seiko. Jadi aku juga pernah beli satu jam microband lainnya, Spinnaker, beberapa bulan lalu, dan langsung aku retur karena gila, misalignment itu parah banget, lebih parah pada Seiko. Padahal jamnya desainnya bagus, dan untungnya jam Phoebus ini aku nggak nemuin. Jadi jam ini membuat aku membeli jam Phoebus lainnya, serta satu jam untuk istriku juga Phoebus. Jadi udah 3 jam Phoebus. Sangat apa ya, aku bisa bilang salah satu merek favoritku, biarpun mungkin belum banyak yang tahu. Hal negatifnya mungkin aku bisa bilang di bagian ini nih, di bagian ujung sini agak tajam. Tapi ketika kita pakai itu nggak bakal kesentuh. Jadi jangan takut bakal luka nih kena ininya. Nggak bakal kesentuh bagian tajamnya. Jadi jangan takut lecet atau apa. Terus hal lainnya mungkin kalau teman-teman ada yang pakai watch winder atau alat pemutar jam, jadi settingannya itu agak ribet, bukan ribet ya, maksudnya lebih tinggi TPD-nya kalau dibandingkan dengan jam-jam yang aku punya lainnya yang menggunakan movement NH35 atau movement dari ETA Swiss.
Oke, untuk harga. Jadi, jam ini dijual dulu ya di website Phoebus itu seharga 400 euro. 401, agak aneh harganya 401 gitu. Tapi sayangnya jam ini sepertinya udah didiscontinue oleh Phoebus. Kayaknya baru-baru ini, karena aku ingat bulan lalu aku lihat masih ada, tapi tadi aku cek udah nggak ada lagi. Ini sebenarnya khas dari Phoebus, jadi mereka ini selalu mengeluarkan seri-seri baru dan seri lama itu nggak ada produksi lagi. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya teman-teman tertarik dengan jam ini, jam Phoebus Nebula ini masih bisa didapatkan di Grey Market, misalnya dari Amazon atau juga Series Watch. Jadi aku pernah beli juga di Series Watch, itu adalah perusahaan di Belanda, salah satu perusahaan Grey Market yang terkenal. Itu adanya di harga kisaran 350 sampai dengan 400 euro. Dan kalau kadang-kadang di Amazon nih sih ya, di Amazon Jerman itu kadang-kadang suka ada diskon parah, itu bisa sampai harganya sekitar 330 euro. Dan final verdict aku untuk jam ini, untuk harga segini ya, aku bisa bilang value for money itu bisa bilang hampir perfect, 9,5 skala 10. Terus kenapa aku nggak kasih 10 skala 10? Alasan utama aku, biarpun di samping dua negatif ya, yang satu bilang nggak negatif ya, watchfinder itu mungkin yang bagian tajam ini, yang mana aku juga nggak gitu terganggu. Tapi kenapa aku nggak kasih perfect? Karena gimana pun ini adalah micro brand. Teman-teman harus tahu, mau gimana pun, kalau kita beli jam micro brand itu after sale service-nya itu tentunya nggak akan sebagus jam-jam dari perusahaan jam yang udah well established, misalnya dari Seiko, Citizen, atau jam-jam perusahaan Swiss misalnya Tissot, Certina, atau juga bahkan jam-jam luxury ya. Oke guys, jadi ini reviewku terkait jam Phoebus Nebula setelah aku pakai selama 3 bulan plus. Seperti aku bilang, aku hanya nge-review jam-jam yang aku udah mempunyai pengalaman sendiri pakai cukup lama. Aku nggak mau baru unboxing langsung review. Mungkin kalau unboxing itu aku mungkin bakal lebih first impression ya, bukan review. Review itu lebih tepatnya kalau kita udah punya pengalaman-pengalaman tertentu. Kayak aku bilang, jam ini beater watch aku, coba lihat, ini masih relatif mulus. Makanya aku suka banget jam ini. Oke, semoga review ini membantu kalian. Apabila kalian berminat membeli jam ini, nantikan video-video aku selanjutnya. Makasih udah nonton, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.